Shalom, para pecinta Sabda Allah. Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik. Perlu saya akui secara jujur bahwa ada banyak perubahan besar yang terjadi pada diri saya manakala saya berkarya di tempat ini, Paroki Tomang, Gereja Maria Bunda Karmel, Jakarta. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah kondisi tubuh saya, terutama bobotnya. Sejak pertama kali menjejakkan kaki di paroki ini pada bulan Juli 2020 yang lalu, hingga saat ini, bobot tubuh saya terus meningkat. Dan bila ditanya apa penyebabnya, tentu saja saya akan berujar bahwa makanan dan minuman yang terjaminlah yang menjadi penyebabnya. Makanan dan minuman memang memegang peran penting dalam tumbuh kembang seseorang, karena darinya tubuh memperoleh asupan gizi. Tanpa makanan dan minuman, hidup menjadi tidak bersemangat, bahkan tidak produktif sama sekali, karena ketiadaan tenaga untuk berkarya. Maka saya amat bersyukur bahwa kebutuhan tubuh saya akan makanan dan minuman yang sehat sungguh diperhatikan selama berada di paroki ini. Saya pun sadar bahwa untuk menunjang pelayanan yang terbaik, bukan kuantitas makanan dan minumanlah yang harus diperhitungkan, tetapi kualitasnya. Banyak makan dan minum belum tentu banyak bekerja. Para pecinta Sabda Allah, peran makanan dan minuman untuk menunjang kehidupan ternyata juga diketahui dan diakui oleh Yesus sebagaimana terungkap dalam perikop Injil hari ini dari Injil Yohanes bab 6 ayat 52 sampai dengan ayat 59. Berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang mempertanyakan pemakluman dirinya sebagai roti hidup, Yesus secara terang-terangan berkata bahwa daging dan darahnya adalah makanan dan minuman yang memberi hidup kepada manusia. Pernyataan Yesus ini memang terdengar aneh. Yesus seolah-olah menciptakan suatu nuansa ekstrim kanibalisme yang sulit dibayangkan, apalagi diterima. Sehingga tidak heran jika ada banyak orang yang berada bersamanya saat itu belum bisa memahaminya dengan baik. Namun Yesus tetap bersiteguh untuk mewartakan kebenaran ini, karena memang demikianlah yang akan terjadi dengan dirinya sebagai konsekuensi atas perutusannya ke tengah dunia ini. Sebagai anak domba Allah, Yesus akan menjadi korban pelunas dosa manusia. Dia harus menderita sengsara, wafat, dan pada akhirnya bangkit untuk memberikan kehidupan baru dan menyatakan kemenangan atas maut serta mengalirkan rahmat bagi manusia. Untuk mewujud nyatakan rencana keselamatan yang luar biasa ini, pengorbanan Yesus tentu tidak cukup dinyatakan dalam tindakan yang biasa-biasa saja. Yesus mau memperlihatkan pembuktian kasih-Nya yang tiada tanding. Kasih yang sekali dinyatakan namun bertahan hingga selamanya. Maka memberi daging dan darahnya untuk disantap, itulah wujud kasih Yesus yang paling luhur dan tidak bisa dibantah oleh siapapun. Yesus kembali melanjutkan kasih Bapa kepada anak-anaknya dan sekaligus menyempurnakannya
dengan menjamin persatuan yang tanpa celah bagi siapapun yang senantiasa mengenyangkan dirinya dengan asupan gizi ilahi itu. Yesus berkata, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Makanan dan minuman yang diberi oleh Yesus tidak perlu diragukan lagi kualitasnya, karena bergaransi kekal. Oleh karena itu, para pecinta sabda Allah, betapa beruntungnya kita memiliki Allah yang sangat peduli terhadap tumbuh kembang hidup kita. Ia mau melayani kita dengan tulus, hingga ia pun sudi menyiapkan makanan dan minuman bagi kita. Sungguh, kita memiliki tempat yang istimewa di hati Allah. Maka, tanpa perlu mencari banyak alasan untuk menghindar, sudah seharusnya kita membalas kepedulian Allah itu dengan tekun berkarya bagi kemuliaan namanya. Segala yang kita kerjakan hendaknya menampilkan kasih Allah yang tidak pernah lelah berkorban demi kebahagiaan bersama. Paus Fransiskus pernah berkata, "Kasih pada hakikatnya mengarah kepada keterbukaan dan kesediaan untuk berbagi." Untuk itu, mari berbagi kasih Allah yang telah kita terima dari daging dan darah Yesus itu, dengan sudi bersolider di dalam segala situasi hidup harian kita. Tuhan memberkati kita sekalian.